Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Pendeta Esra, apakah baptisan selam wajib untuk dilaksanakan atau hanya berupa tradisi saja bagi orang Yahudi? Tujuannya supaya bisa melayani di gereja. Mohon jawabannya Bapak Pendeta. Kalau kita bicara soal baptisan, ya ini memang terjadi kontroversi atau pandangan yang berbeda-beda di kalangan gereja. Ada yang menerima baptisan percik, ada yang menerima baptisan selam. Biasanya orang yang menerima baptisan selam itu tidak mempersoalkan baptisan, yang menerima baptisan percik tidak persoalkan orang baptisan selam. Tapi biasanya orang yang menerima baptisan selam itu menjadi anti dengan baptisan percik dan menganggap percik bukan baptisan. Itulah sebabnya kita sering lihat ada praktek baptisan ulang. Nah memang orang-orang yang sudah dibaptis percik dulunya, apalagi waktu kecil, mereka dibaptis ulang lagi dengan cara selam. Ya dengan alasan lah bahwa baptisan percik itu tidak alkitabiah. Karena itulah dari sudut pandang orang yang dibaptis selam, dia dibaptis 2 kali. Tapi dari sudut pandang penganut baptisan selam, itu dianggap bukan baptisan 2 kali. Mereka tidak akui percik itu sebagai selam, jadi sebagai baptisan. Jadi waktu di selam itu pertama kalinya dibaptis. Nah sebenarnya saya sendiri penganut baptisan percik, tapi tidak anti baptisan selam. Karena kata Yunani bapto, kata kerjanya baptiso itu mempunyai arti yang luas. Selam itu bisa, percik itu bisa, cuci itu bisa, siram itu bisa, celup itu bisa, membersihkan itu bisa. Katanya itu mempunyai makna yang luas. Karena itu kalau kita hanya memegang satu arti saja, satu-satunya arti selam, itu salah. Ya. Dan juga Tuhan Yesus belum tentu dibaptis selam kok. Istilah yang sering dipakai untuk mengartikan Yesus itu dibaptis selam adalah setelah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Memang keluar dari air sebelumnya di dalam air. Tapi di dalam air sebelumnya belum tentu tenggelam. Karena kalau Yesus masuk air sungai Yordan sebatas pinggang pun, itu bisa saja dibaptis percik. Dan dibaptis percik oleh Yohanes Pembaptis. Nah bahkan menurut saya jauh lebih mungkin Yesus dibaptis percik daripada selam. Kenapa? Ya karena Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita perlu cari tahu bagaimana sih cara Yohanes Pembaptis membaptis. Dan di Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Ya, bukan aku membaptis kamu dalam air. Aku membaptis kamu dengan air, itu memberikan indikasi bahwa baptisannya itu adalah baptisan percik. Ya, walaupun itu saya tetap memberikan ruang bahwa mungkin saja Yesus baptis selam. Tapi mau Yesus selam atau percik itu bukan menjadi pola bagi kita. Ya, karena medan makna dari kata baptis itu memang luas. Tahu tidak semua hal yang Yesus lakukan itu harus kita lakukan kan? Yesus kan tidak kawin. Apakah kita juga tidak kawin? Yesus mati di kayu salib. Apakah kita juga harus mati di kayu salib? Tidak. Kita harus membandingkan dengan seluruh kitab suci. Apa yang Yesus lakukan kalau diperintahkan dalam bagian kitab suci yang lain, dalam hal itu Yesus jadi teladan kita. Tapi apa yang Yesus lakukan ternyata tidak ada perintah untuk melakukan hal yang sama di sepanjang kitab suci. Maka apa yang Yesus lakukan tidak perlu kita ikuti atau tidak perlu menjadi teladan bagi kita. Itu yang seperti saya bilang tadi. Yesus tidak kawin. Apakah di Alkitab ada larangan kita untuk kawin? Kan tidak ada. Kalau begitu dalam hal tidak kawin, Yesus tidak perlu kita ikuti atau teladani. Ya. Yesus memberitakan Injil. Apakah di dalam Alkitab ada perintah untuk memberitakan Injil? Ada. Kalau memang ada, maka dalam hal memberitakan Injil, Yesus harus menjadi teladan bagi kita. Nah,
Rupanya karena mempunyai pemahaman bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam, lalu orang yang mau melayani di gereja itu harus sudah dibaptis seperti Yesus. Makanya dibuat peraturan bahwa orang yang mau melayani harus dibaptis selam dulu. Sehingga kalau saudara mau main musik di gereja, saudara mau terima tamu, saudara mau jadi WL, jadi singer, saudara wajib dibaptis selam seperti Yesus. Kalau belum, ya bagaimana bisa orang yang belum dibaptis melayani? Itulah sebabnya ada tuntutan semacam itu. Tapi menurut saya dari arti kata baptisan itu saja sudah salah, ya. Itu bukan satu-satunya arti, yaitu selam. Yang kedua adalah tujuan baptisan itu sebenarnya bukan untuk melayani, ya, bukan untuk melayani. Tujuan baptisan itu lain, yang sudah saya jelaskan berkali-kali juga di dalam banyak video saya, ya. Jadi saya kira praktek semacam itu ya adalah praktek yang keliru. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.